Wallahu ghafurur rahim. Bismillah, Afwan izin bertanya ke Ustadz, mengapa seseorang itu mudah kesurupan, terkena gangguan jin, padahal dia sholat, puasa dan lain-lain. Dan pernah juga Ustadz sendirian ruqyah, tapi qadarullah tahun ini dia terkena lagi. Barakallahu fiikum. Ya. Iya. Kenapa seseorang itu terkena gangguan jin? Yang pertama itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menginginkan kebaikan insya Allah. Dia hendaknya berpesan kebaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Jadi musibah itu Allah yang kehendaki. Bisa jadi karena teguran dari kelalaian kita. Bisa jadi karena Allah inginkan dosa-dosa kita terhapus. Ya. Dan kalau musibah itu kepada orang kafir, maka itu sebagai azab. Kalau dia orang yang rajin sholat, ditimpa musibah, maka insya Allah itu adalah bentuk kecintaan Allah kepadanya. Iya. Hendaknya dia bangun prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang wanita selalu kena penyakit ayan, selalu kesurupan, ya, atau sejenisnya. Datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, doakan saya agar saya disembuhkan oleh Allah. Apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Saya doakan kamu agar disembuhkan, atau kamu bersabar, tapi surga jaminannya. Kata wanita itu, ya Rasulullah, doakan saja saya. Kalau saya kena kesurupan, itu hijab saya tidak tersingkap. Itu saja. Artinya dia bersabar dengan ujian itu. Kenapa? Dia lebih memilih surga. Jadi, ketika orang sholat, puasa, tetap masih kesurupan, gangguan, ya, tetap berprasangka baik kepada Allah. Jangan-jangan Allah inginkan dia surga. Karena tidak ada yang menimpa seorang muslim, kecuali itu kalau dia ridho adalah penggugur dosa baginya. Iya. Dan Nabi SAW bersabda, Inna Allah idha ahabba qawman ibtalahu. Sesungguhnya Allah kalau mencintai suatu kaum, Allah akan menimpakan musibah kepadanya. Itu tanda cintanya Allah kepadanya. Jadi hendaknya dia bersabar. Ya. Dan hendaknya dia luruskan niatnya untuk sholat, untuk puasa. Ya. Kalau sekedar dia sholat untuk puasa, untuk sembuh dari gangguan jin, maka ini keliru niatnya. Ya, keliru niatnya. Kalau itu niatnya. Tapi hendaknya dia sholat, dia puasa karena kewajiban yang wajib dia tunaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kesembuhan itu adalah bonus dari Allah Subhanahu wa taala ketika dia melakukan ketaatan. Tentu ya, ada faktor-faktor lain bisa dianalisa. Bisa jadi ya, zikir pagi sorenya tidak dijaga, atau dia sekedar baca, tidak ada bentuk meresapi di dalamnya, ya. Atau bisa jadi, ya, bisa jadi gangguan jin tersebut muncul karena dia tidak memasang tameng, ya, tidak memasang tameng pada dirinya untuk menangkal gangguan jin tersebut. Dia tahu jin ini mau masuk, kan itu orang yang biasa gangguan, dia tahu, oh ini jin, dia rasa-rasa mau masuk. Seharusnya dia baca memang doa di situ, dia perkuat, bukan dia mengalah menyerah, hanya sekedar baca mau masuk lagi. Ketakutan yang mendahului. Jadi bisa jadi faktor dia belum tahu senjatanya, atau ada senjatanya tapi dia tidak amalkan, dia tidak gunakan untuk menyerang jin tersebut. Jadi kalau dia tahu bahwasanya jin ini mau mengganggu, dia rasa-rasa, hendaknya dia baca doa-doa, ya, apakah ayat kursi atau doa yang lain, Allahumma qinihim bima syi'ta, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim, Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim, ya, diulangi terus sampai gangguan itu hilang. Atau bisa jadi masih ada media
yang di situ dijadikan terminalnya jin. Tapi belum dia tahu. Ya, sudah diruqyah sama ustaz berkali-kali, tapi medianya masih ada. Buhul di rumahnya masih ada. Bocok-bocok di rumahnya masih ada. Ini banyak faktor sebenarnya yang harus diperiksa. Ya. Kalau sudah semuanya dibersihkan dan seterusnya, dan masih seperti itu, maka dia berprasangka baik kepada Allah, bahwasanya Allah menginginkan pahala besar, dan bisa jadi Allah siapkan surga baginya. Sehingga sekalipun dia ditimpa ujian seperti itu, tetap dia bersyukur, ya, minimalnya bersabar, ya, minimalnya bersabar, bukan berkeluh kesah, ya. Jadi tetap dia semangat untuk menjaga sholatnya, puasanya, dan berprasangka baik kepada Allah, dan tetap dia tempuh sebab-sebab dengan membentengi diri, ya, dia jaga dirinya dari gangguan-gangguan tersebut, dan menghafal doa-doa terkhusus ketika dia rasa gangguan itu akan datang. Kemudian dia bersihkan semua media-media yang bisa menjadi terminalnya jin yang mengganggu dirinya. Apakah buhul atau tempat-tempat yang diagungkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, dikeramatkan, pusaka-pusaka yang lainnya yang masih ada di dirinya, di rumahnya, atau di keluarganya, ya, atau di keluarganya. Karena biasa bukan dirinya, tapi ada keluarganya yang pelihara, ya, benda-benda tersebut. Akhirnya yang diganggu dia. Ya, Allahu ta'ala a'lam bishawab.